sangat baik ya. Judul yang kita bahas malam ini adalah mengenai apakah keselamatan Tuhan. Nah, ini adalah ini juga sudah kita tahu bahwa sejak kenaikan Tuhan, ya, bahkan pada zaman para rasul, mereka sudah beberapa bidah yang masuk di dalam gereja membahas mengenai perkara ini. Nah, karena itu kita perlu sore hari ini melihat dengan baik-baik sebenarnya apa perkataan firman Tuhan mengenai keselamatan kita, yaitu keselamatan manusia yang telah menerima Tuhan sebagai juru selamatnya. Apakah masih bisa hilang atau keselamatan itu kekal? Nah, karena itu di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 9 dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara juga bisa open cam-nya dan juga boleh rename namanya, yaitu kota dan namanya. Jadi kota, lalu strip dan nama. Jadi bisa tambahkan kota di nama depannya. Baik, karena waktu kita langsung saja mulai Bible study kita sore hari ini. Jika Bapak Ibu saudari yang ada pertanyaan, bisa nanti tuliskan di kolom chat, ya, bisa langsung bertanya. Baik, karena itu kita langsung saja, kita juga sambil nunggu peserta yang lain masuk, karena waktu kita langsung mulai. Baik, kami persilakan kepada Pak Moses Suwarto untuk membantu kita mengenai judul Bible Study kita sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, terima kasih dari tim admin Fakta Alkitab ya, puji Tuhan. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudari, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Moses Suwarto. Saya melayani di sebuah gereja lokal ya, di Jakarta. Kemudian saya juga berpartisipasi dalam pelayanan literatur di dalam bekerja sama dengan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, dan juga Yasmerin, Yayasan Perpustakaan Injil, dalam pembagian buku-buku rohani Kristen secara gratis di seluruh Indonesia. Puji Tuhan, sebuah kehormatan, ya, dengan kerendahan hati saya mengucapkan terima kasih tim Fakta Alkitab yang sudah menyediakan platform ini ya, ruangan ini, supaya kita bisa belajar Alkitab bersama-sama. Mohon maaf jika ada background suara yang agak mengganggu di belakang, tapi moga ini tidak mengganggu kenyamanan kita dan juga berlangsungnya Bible Study ini. Jadi seperti tadi disampaikan oleh tim admin Fakta Alkitab bahwa setelah bertahun-tahun seseorang menjadi orang Kristen, dia mulai timbul sebuah pertanyaan, dan ini juga pernah terjadi pada saya, yaitu saya sudah percaya Tuhan sekian lama, tapi kok hidup saya tidak berubah ya? Kok saya masih kembali jatuh ke dalam kejatuhan yang sama, mungkin kedagingan yang sama masih seringkali menghantui, kegagalan yang dulu pernah saya lakukan, kok rasanya nggak ada yang berbeda ya? Apakah saya benar-benar beroleh selamat nih? Jangan-jangan dulu waktu saya menggebu-gebu, kemudian saya menyatakan diri percaya, saya dibaptis, saya selamat, kemudian setelah itu, selang beberapa waktu karena kembali jatuh dalam dosa, keselamatan itu hilang, sehingga saya harus bertobat lagi, dibaptis lagi. Apakah demikian? Saudara-saudari, ini memang adalah titik pertama, pertanyaan yang akan kita bahas hari ini. Kita akan ada 4 sesi pertemuan minggu ini dan 3 minggu ke depan. Harapan kami semua, Bapak Ibu saudara-saudari, bisa hadir senantiasa ya, supaya kita bisa sama-sama melihat, menggali, dan makin diteguhkan akan keselamatan kita. Semoga ini bisa membantu kita memasuki pengalaman kita sebagai orang Kristen. Baik, mungkin saya hanya ambil waktu setengah jam untuk menyampaikan materi, sehingga ada 15 menit kita bisa tanya jawab. Saya sangat welcome terhadap setiap pertanyaan yang nanti akan diutarakan. Kita sama-sama belajar, mari kita buka Alkitab, cek ayat satu demi satu, tetapi saya akan sebisa mungkin menghindari perdebatan. Ya. Misalkan ada yang
kurang setuju atau dirasa ada beberapa hal yang tidak sama dalam konsepsi, Anda silakan chat ke admin Fakta Alkitab. Nanti secara personal kita akan coba teliti kembali, dan minggu depan jika itu dirasa memang ada yang tidak sesuai dengan Alkitab, kita akan koreksi. Ya, jadi kita sangat terbuka terhadap setiap masukan maupun koreksi ya, karena kita sama-sama belajar. Karena itu mari kita lihat apa yang ada di dalam Alkitab. Saya izin tampilkan secara PDF karena bahannya ada di sini. Saya buat, nanti kalau memang dirasa perlu, silakan kontak ke admin Fakta Alkitab. Jadi mengawali 4 pertemuan Bible Study kita buka dengan sebuah pertanyaan. Apakah keselamatan ini dapat hilang? Apakah keselamatan dapat hilang? Karena seperti tadi saudara admin sampaikan ya, bahwa ya, banyak orang ada di dalam kebingungan, dan seperti yang saya ceritakan di awal, saya sempat juga ada di dalam pergumulan. Jangan-jangan keselamatan saya hilang. Nah, ayat yang mendasari ini sebenarnya bukan hanya ayat yang mendasari pertemuan kita hari ini, tapi ayat ini akan mendasari 4 pertemuan kita selama 4 minggu ini. Ada 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ya, jadi, secara spesifik, Rasul Petrus berkata di pasal ini bahwa kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi, secara jelas, Petrus tidak berkata keselamatan roh, tidak bicara mengenai keselamatan saja, tidak juga berkata mengenai keselamatan tubuh, tidak berkata mengenai keselamatan di masa yang akan datang, tetapi secara spesifik Petrus berkata mengenai keselamatan jiwa yang di dalam bahasa aslinya ya, disebut psuke, ya, psuke, yaitu bagian yang ada di dalam diri manusia. Nah, untuk bisa masuk ke dalam pembahasan mengenai kata jiwa, saya mau mengajak teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian melihat terlebih dulu ya ke dalam sebuah pertanyaan yang menjadi benang merah kita di pembahasan hari ini. Apakah keselamatan dapat hilang? Kalau dapat, apa sebabnya? Kalau tidak dapat, mengapa? Ya, jadi kita harus terus, ini menjadi tolak ukur pembahasan kita hari ini. Semoga kita tidak menyimpang ya, kita tetap lurus di sini karena kita mau coba jawab pertanyaan ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini sekaligus menjelaskan apa yang dimaksud di dalam 1 Petrus 1 ayat 9, kita perlu ada satu ayat yang menjadi pondasi. Ya, satu ayat yang menjadi dasar dari pembahasan kita yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah, damai sejahtera, menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi, secara jelas Alkitab menyebutkan ya, bahwa di dalam diri kita, di dalam diri manusia, di dalam diri kamu, ada organ yang disebut roh, jiwa, dan tubuh. Apa perbedaan roh, jiwa, dan tubuh? Bapak, Ibu, Saudari, teman-teman, ya, tubuh itu adalah organ fisik yang terlihat. Seperti sekarang Zoom meeting, bagi kita yang buka kamera, kita bisa saling melihat ya, wajahnya, hidungnya, matanya, ya ini adalah anggota tubuh. Kemudian jiwa itu adalah bagian di dalam diri manusia yang tidak terlihat secara kasat mata, namun dia merupakan bagian dalam manusianya, ya, dirinya, personanya, pribadi dari orang itu adalah jiwa. Jiwa ini setidaknya di dalam Alkitab tercatat terdiri atas 3 bagian juga, yaitu pikiran seseorang, kemudian tekad untuk menentukan, untuk memilih, untuk memutuskan, kemudian juga emosi. Aku mengasihi, aku membenci, aku sensi, ya, aku baper, ya, perasaan, itu semua ada di jiwa. Ya, jadi yang menjadi jati diri seseorang itu adalah jiwa. Ya, tubuh itu yang di luar, yang membuat strukturnya kelihatan, jiwa itu yang di dalam, yang mengendalikan. Namun,
ada satu organ yang jauh di dalam yang memang memiliki hanya satu fungsi. Dan fungsi itu ada untuk berkontak dengan Sang Pencipta, yaitu roh. Karena itu, saudara-saudara, di dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan bahwa Allah itu roh, R besar, dan barang siapa hendak menyembahnya, ya, haruslah menyembah di dalam roh R kecil, ya, dan kebenaran. Jadi roh di sini adalah bagian terdalam dari manusia yang memiliki fungsi, memiliki tujuan untuk berkontak dengan Allah, Sang Pencipta. Itulah sebabnya waktu Allah di dalam kitab Kejadian pasal 2 menciptakan manusia, ya dia membentuk dari debu tanah, yaitu ada tubuh kita, ini ya, ini semua debu tanah, bukan? Dan kemudian ia menghembuskan neshama, nafas hidupnya. Dia yang adalah roh menghembuskan roh itu ke dalam debu tanah ini. Dan perpaduan dari roh yang dihembuskan ke dalam debu tanah dengan debu tanah itu membentuk manusia, jiwa yang hidup. Ya, jadi roh, jiwa, dan tubuh. Ini ada 3 bagian. Dan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika, supaya Allah menguduskan seluruhnya. Ya. Bukan hanya rohnya saja, bukan hanya jiwanya saja, bukan hanya sebagian, ya. Tetapi roh, jiwa, dan tubuh ini bisa dikuduskan seluruhnya dan terpelihara secara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara-saudari, ya, patokannya untuk keselamatan yang sempurna ini adalah kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kenapa? Karena pada saat itulah baru ada penghakiman. Apakah kaum beriman ini layak berbagian di dalam kerajaan surga, atau kaum beriman ini harus menempuh pendisiplinan di dalam masa 1000 tahun. Ya, itu akan kita bahas lain kali. Ya. Cuma ini adalah sebuah patokan supaya kita tahu bahwa begitu kita beroleh selamat, ya, yang diselamatkan itu belum seluruhnya. Ya, jadi kita harus tahu, waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dikatakan oleh Allah, ya, oleh Elohim, oleh Allah waktu itu, bahwa jika kamu makan buah pohon ini, seketika juga kamu mati. Tapi waktu mereka makan, bukankah mereka masih hidup, ya? Mereka masih bisa sembunyi, masih bisa buat cawat dari tumbuh-tumbuhan, ya. Kayaknya nggak mati di luar, tapi sebenarnya rohnya lah yang sedang mati. Karena itu, ya, nanti kita akan melihat keselamatan yang pertama kali Allah kerjakan, yang Dia kerjakan di kayu salib, ya, itu adalah juga dari dalam keluar. Sebagaimana iblis membunuh manusia dari dalam keluar, dari rohnya dimatikan, jiwanya dirusakkan, hingga tubuhnya jatuh. Ya, Allah juga demikian. Dia menyelamatkan, memberi hidup kekal, terlebih dulu ke dalam roh, kemudian nanti baru ke jiwa, hingga akhirnya tubuh kita bisa pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita sempurna. Ya, kalau kita sekarang lihat tubuh kita kan masih belum sempurna, ya. Saya aja mulai banyak kerut ya sejak pandemi ini di depan laptop. Dulu tidak berkacamata, sekarang harus sering-sering pakai kacamata, ya. Rambut mulai banyak ubannya. Jadi belum sempurna. Ini masih tubuh yang penuh dengan korup, ya. Tubuh yang bisa rusak, tubuh yang bisa sakit. Nah, itu ada masanya, keselamatan ini, ya, dan ada waktunya. Kita akan bahas itu di minggu-minggu ke depan. Nah, mari kita lihat apa kaitan ayat ini dengan pembahasan selanjutnya. 1 Korintus 5 ayat 5b mengacu kepada satu pewahyuan yang jelas, ya, bahwa agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi, satu sisi ada keselamatan roh. Kemudian Roma 8 ayat 23b mengatakan yaitu pembebasan tubuh kita. Kata pembebasan ini di dalam bahasa aslinya mengacu kepada kata penebusan, yaitu tubuh ini diselamatkan sepenuhnya, dimuliakan. Sama seperti yang tercatat dalam Matius 17, ketika Tuhan Yesus naik ke atas gunung, dia berubah rupa. Ya, dia mengajak 3 muridnya, betul? Petrus, Yakobus, Yohanes, mereka menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan itu berubah mulia, yaitu adalah tubuh kemuliaannya. Ya. Nah, kelak kita akan sedemikian tubuh kita, saudara-saudari, namun belum sekarang. Kenapa? Karena antara roh yang diselamatkan dan tubuh kita yang dibebaskan ini ada missing link, ada satu gap, ada
satu ruang yang harus diketahui banyak orang Kristen, yaitu perkara jiwanya. Karena itu, pembahasan hari ini, ya dengan berangkat dari sebuah pertanyaan, apakah keselamatan kita bisa hilang? Kita akan banyak membahas di hari ini perkara jiwa. Karena yang menjadi sumber masalah hari ini adalah jiwa manusia. Ya. Kita semua ini, ya jangan disalahartikan dulu ya, adalah orang-orang yang jiwanya sakit karena dosa, bukan sakit karena gangguan ya, tapi sakit karena dosa. Dosa ini menyebabkan jiwa ini rusak. Pikiran, ya menurut 2 Timotius pasal 1 ayat 7, ya sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan apa? Ketertiban. Pikiran ini harusnya tertib, jernih. Tetapi betul nggak? Anda bisa bersaksi sendiri. Ketika sedang ibadah atau sedang berdoa, sedang membaca Alkitab, baru berapa ayat tiba-tiba pikiran sudah di Monas, sudah di Ancol, sudah di mana ya, kita nggak tahu di tempat Anda masing-masing, sudah di mall atau sudah di game, sudah di drama apa Korea Squid Game atau apa Hometown Cha-Cha-Cha, apapun itu ya anak-anak muda yang mereka yang lebih tahu. Jadi pikiran itu jadi tidak tertib. Kenapa? Karena dosa. Kemudian apa? Harusnya Allah memberikan kepada kita roh yang memberikan ketertiban, kasih. Harusnya kita punya banyak kasih, betul. Bahkan Tuhan berkata kasih musuhmu. Tapi pada kenyataannya saya mengasihi anak saya aja, ya. Wah, ya saya nggak sabar ya kadang. Kalau emosi, ya, saya benar-benar kadang, wah, benar-benar tidak seperti anak Allah. Banyak hal. Kemudian bisa berantem dengan pasangan. Ya, puji Tuhan, saya tidak pernah berantem dengan istri saya. Ya, saya pernah dengar ya orang padahal anak Tuhan bisa berantem, bahkan bisa jatuh dalam perceraian. Harusnya kan bisa memaafkan, mengasihi. Kenapa jadi tidak? Ya, ini karena dosa. Kemudian terakhir adalah roh yang membangkitkan kuasa. Ya, kuasa, tekad yang kuat untuk memilih. Tapi bangun tidur aja ya, harusnya kita pilih Tuhan, betapa lemahnya kita, betul. Begitu bangun langsung yang kita pilih adalah gadget kita, atau yang harusnya kalau ada apa-apa masalah kita datang pada Tuhan, tapi kita memilih untuk menyelesaikan sendiri. Jadi ini kondisi yang sakit dari jiwa manusia. Dan ini yang sering menimbulkan masalah. Sehingga ketika seorang Kristen beroleh selamat, sedangkan jiwanya masih dalam proses beroleh selamat, tapi dalam proses itu gagal, orang ini karena tidak memiliki pemahaman akan ada gap bagian jiwa yang sedang sakit ini, dia mengira bahwa, waduh, kalau begitu saya nggak perlu selamat, saya belum selamat, atau keselamatan saya hilang. Wah, gawat ini ya. Karena itu, mari kita lihat ya selanjutnya, supaya ini bisa menguatkan hati. Bagaimana roh diselamatkan? Ini supaya Anda jelas dulu. Jadi, roh ini diselamatkan melalui dilahirkan kembali. Ya, jadi, apa yang dikatakan di Korintus tadi ya berkaitan dengan roh diselamatkan, ini terjadi di dalam Yohanes 3:3 adalah ketika kita dilahirkan kembali. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kemudian bagaimana kita bisa dilahirkan kembali? Ayat selanjutnya, ya saya lompat ke ayat 36 berkata barang siapa percaya kepada anak, ya yaitu kepada Yesus Kristus Tuhan kita, maka ia beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi serupa dengan ayat yang famous ya, yang terkenal Yohanes 3:16, barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Jadi melalui kita percaya, kita dilahirkan kembali. Kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain. Kita percaya, kemudian kita menurut Markus 16 ayat 16 kita memberi diri dibaptis karena tanda dari orang percaya adalah mulut mengaku ya, dan hati percaya, mulut mengaku, dan dia memberi diri dibaptis. Kita dilahirkan kembali dari roh. Maka saat itu juga roh kita diselamatkan. Dan di Alkitab tidak pernah dijelaskan seseorang yang sudah percaya kepada Tuhan dilahirkan kembali, dia bisa kehilangan keselamatannya. Oke ya, jadi ini ada berita sukacita. Jadi begitu Anda dilahirkan kembali, nasib Anda ada hidup kekal.
Tapi saya mau beritahu satu kata-kata yang mungkin membuat Anda tercengang-cengang, dan saya minta Anda untuk mulai periksa Alkitab. Di sisi lain, di Alkitab tidak pernah tercatat mereka yang sudah percaya dan beroleh hidup kekal pasti masuk surga. Oke, ya. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda. Banyak orang mengira hidup yang kekal dan surga itu dua hal yang sama. Tetapi kalau kita mau baik-baik melihat Alkitab, surga, dan di dalam kitab Matius ditulis kerajaan surga, adalah bagi orang yang mengalami keselamatan jiwa. Ya, jadi bukan keselamatan roh, tetapi keselamatan jiwa. Bagi Anda yang sudah percaya Yesus adalah Tuhan, Anda tidak akan masuk neraka, pasti ya. Telaga api itu bukan nasib Anda, sudah. Itu ada nasibnya iblis dan para orang yang tidak percaya Tuhan. Tapi Anda akan hidup kekal. Kemudian kita timbul, kalau begitu apa itu surga, Pak Moses, Saudara Moses? Selama ini yang saya tahu, kalau orang Kristen mati masuk surga. Itu kata orang. Itu kata ya mereka. Tapi mari kita lihat apa kata fakta Alkitab. Apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ya, saudara-saudara, kita harus clear bahwa kerajaan surga itu bukan berkaitan dengan keselamatan. Ya, mari kita lihat lebih jauh. Nah, sekarang bagaimana dengan keselamatan jiwa? Matius 16 ayat 24 sampai 25 ini tertulis tepat setelah Tuhan menghardik Petrus, "Enyahlah iblis, ya. Karena engkau nggak tahu apa yang menjadi kehendak Allah." Ceritanya apa? Ceritanya adalah di awal Matius 16 Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, "Menurut kamu siapa aku?" Ada yang berkata, "Engkau adalah Yeremia, engkau adalah Yohanes Pembaptis, engkau ada Elia dan lain sebagainya." Kemudian Tuhan tanya, "Menurut kamu," ya, bukan kata orang, "menurut kamu siapa aku?" Terus Petrus berkata, "Engkau adalah Mesias, engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup." Wah ya, Tuhan senang ya dengan ini. Maka Tuhan berkata, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku." Ya, karena bukan dirimu yang menyatakannya, ya, tapi dari pewahyuan lah yang menyatakan. Tapi nggak lama setelah itu Tuhan mewahyukan ingin naik ke kayu salib, ya. Sebentar lagi akan menderita, akan mati, ya. Petrus berkata, "Jangan sekali-kali ini terjadi, Tuhan." Wah, luar biasa ya. Seorang yang baru saja mengatakan engkau adalah Mesias. Mesias itu juru selamat, ya, satu-satunya penyelamat. Kristus yang diurapi. Tapi begitu tahu Kristus ini mau mati di atas kayu salib, dia berkata, "Jangan. Sekali-kali jangan hal itu menimpa." Ya. Apa yang terjadi? Apakah Petrus tidak beroleh selamat? Tentu Petrus sudah beroleh selamat. Dia percaya Yesus adalah Kristus. Dia percaya Yesus adalah juru selamat. Tapi konsepnya, pikirannya belum diselamatkan. Menurut dia, Mesias harus naik di tahta di Yerusalem, benar-benar jadi raja secara fisik. Kalau engkau adalah Kristus, harusnya engkau bukan menderita, tapi jadi rajanya orang Israel, menyelamatkan dari penindasan Roma. Itu konsepnya Petrus. Pikirannya Petrus. Dia percaya Yesus Mesias. Tapi di dalam benaknya, karena dia dengar Mesias itu akan membebaskan penderitaan umatnya, maka mulai timbul, bukan sesuai konteks Alkitab, tapi timbul menurut konteks pikirannya. Oh, kalau membebaskan umat yang tertindas berarti harus jadi raja, menggantikan kaisar, ya, menggantikan Herodes yang malah justru berpolitik sama kaisar, bukannya nolong. Ini yang ada. Sehingga ketika Tuhan mau ngomong caraku menjadi raja adalah melalui mati di kayu salib, nggak masuk di logikanya Petrus, nggak masuk. Sama seperti sekarang ya, sore hari ini, ya, kita harus lihat di dalam Alkitab supaya kita tidak terjebak pada logika saja. Tentu kita harus pakai logika kita, tapi logika kita harus ditaruh di atas roh. Karena bagian paling aman di dalam diri kita yang sudah diselamatkan itu roh kita. Jadi waktu membaca ayat ini, mari kita sambil melatih roh kita. Oke, saya lanjutkan. Setelah Tuhan menegur Petrus, dia berkata, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ya, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Wah, ini nggak enak sekali. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, nah ini di dalam bahasa
Inggrisnya ada soul life, ya. Dalam bahasa Yunaninya juga mengacu kepada pesuke, ya akan kehilangan. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara, ayat ini Tuhan nyatakan ketika dia sedang membahas mengenai kerajaan surga. Karena itu, mendapatkan surga itu berbeda dengan mendapatkan keselamatan yang kekal. Anda mau beroleh selamat, bisa seperti penyamun yang disalibkan di sebelah Tuhan. Ya, itu orang sangat berdosa, penuh dosa, tapi kasih karunia menyelamatkan dia. Dia percaya, Tuhan ingatlah aku ya saat Engkau datang kembali. Tuhan berkata, saat ini juga kau akan bersamaku di Firdaus. Saat ini juga beroleh selamat. Cukup percaya, karena keselamatan itu adalah kasih karunia, sola gratia, only by grace. Tapi perkara kerajaan surga, perkara mengikut Tuhan, harus rela kehilangan nyawa. Ya, nyawa di sini saya mau terjemahkan lebih tepat ada kehilangan hayat jiwa, kesenangan jiwa. Nah, inilah yang menjadi gap yang sangat panjang, dan ini memakan seumur hidup orang Kristen. Tidak pernah lulus. Lulusnya kapan? Hanya 2. Kalau tidak Tuhan panggil, ya Tuhan angkat kita jadi pemenang. Ya. Kalau ternyata kita terangkat, ya itulah saatnya sebenarnya kita sudah sempurna, jiwa kita diselamatkan. Tapi kalau kita belum, ya waktunya yang habis. Ya kita Tuhan panggil. Tergantung nanti bagaimana Tuhan yang menjadi hakim. Tapi sekali lagi, seluruh hidup kita sekarang sedang bergumul di satu titik ini, saudara-saudaraku. Ya. Inilah perjuangan kita, dan inilah yang membuat banyak orang Kristen menjadi galau. Tapi saya mengucap syukur bahwa sore hari ini mungkin ada 16 device yang datang. Saya harap minggu depan bisa datang dan lebih banyak lagi. Mari kita melihat apa yang disebut dengan keselamatan jiwa ini. Ya. Mari kita lihat lagi. Keselamatan jiwa ini berkaitan dengan pahala. Saya lanjutkan ayat berikutnya, Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, ini berkaitan dengan kedatangan yang kali kedua, diiringi malaikat-malaikatnya. Dan pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, ini satu hal yang menarik. Nanti saya akan berikan diagram supaya Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman bisa melihat dengan lebih jelas. Tapi ini berbeda ya dengan apa yang ditulis di Yohanes. Untuk bisa memperoleh hidup kekal, tidak perlu berbuat apa-apa. Cukup percaya. Anda tidak perlu berusaha untuk jadi orang sabar ya. Anda tidak perlu berbuat baik, nggak perlu bersedekah. Percaya. Yang penyamun itu loh, nggak sempat ngapa-ngapain, bukan dia udah di atas kayu salib. Tinggal beberapa waktu lagi dia mati. Tapi percaya dia diselamatkan. Tapi apakah Tuhan kita yang Maha Kasih itu adil? Karena hati-hati. Selain dia Maha Kasih sehingga dia bisa memberikan kasih karunia, menyelamatkan orang sebejat apapun, sebobrok apapun, sejahat apapun bisa diselamatkan. Tapi ingat, dia juga adalah hakim yang adil. Tuhan yang Maha Kasih itu juga hakim yang adil. Dan saya percaya di dalam keadil benarannya, orang yang mati di sebelah kayu salibnya itu tidak bisa dibandingkan dengan Bapak Ibu Saudara-saudari yang sore hari ini meluangkan waktu untuk datang ikut Zoom Bible Study. Beda upahnya. Anda harus korban pulsa, Anda harus korban uang, korban waktu, korban tenaga. Masa Anda mau disamakan dengan yang sebelah Tuhan? Ya. To be honest, sejujurnya, saya nggak mau, saudara-saudara. Kalau saya sama, buat apa saya melayani Tuhan sekarang ya? Tapi yang membuat orang makin harus maju, makin harus ada kemajuan rohani, makin bertumbuh, adalah karena ada yang namanya pahala, Bapak Ibu Saudara-saudari, upah. Semua yang hadir sore hari ini, saya sangat yakin, karena Anda percaya Tuhan Yesus, Anda diselamatkan. Tapi kengototan Anda, harga yang Anda bayar, itu menentukan pahala yang Anda dapat. Karena itu dikatakan, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatan. Menurut perbuatan. Ya, ini berbeda tentu dengan keselamatan. Nah, kenapa? Karena ini berkaitan dengan
kerajaan. Ini ayat selanjutnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini tidak ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Nah, ayat ini ditujukan di pasal berikutnya, ya, di mana Tuhan memberikan sedikit pencicipan bagaimana Raja dalam kerajaannya itu datang, yaitu waktu di atas Gunung Pengubahan. Tapi poin penekanan dari ayat 28 adalah dia akan datang sebagai Raja dalam kerajaan. Dan siapakah yang bisa menjadi para raja yang bersama dia di dalam kerajaannya adalah orang-orang yang di ayat sebelumnya. Karena itu kita nggak bisa mengambil ayat Alkitab itu sepotong-sepotong. Yaitu orang yang rela menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan. Ya, yang tidak menyelamatkan kesenangan jiwanya sekarang. Ya. Saya sangat mengucap syukur sore hari ini Anda adalah calon-calon pemenang ini. Calon-calon orang yang akan datang bersama dia dalam kerajaannya. Karena sore hari di hari Minggu mungkin lebih enak untuk family time. Ya. Sekarang pandemi sudah mulai surut. Kalau di tempat saya di Jakarta, mall sudah banyak dibuka. Ya. Minggu itu mall Jakarta sulit ya cari parkiran karena keluarga-keluarga bondong-bondong. Tapi Anda tetap hadir, ya. Anda rela kehilangan supaya apa? Kelak Anda akan memperoleh ya, keselamatan bagi jiwa Anda. Dan ini sekali lagi ayat-ayat ini berkaitan. Nah, sekarang saya berikan ini supaya ini mudah dipahami. Jadi, apa perbedaan aspek keselamatan roh dan jiwa? Pertama ada hasilnya. Ya. Keselamatan roh hasilnya itu adalah hidup yang kekal. Sedangkan hasil dari keselamatan jiwa adalah kerajaan. Ya. Anda kelak di dalam Wahyu pasal 20, itu adalah pengharapan kita, Bapak Ibu. Wahyu 20. Ayat ini jarang dibahas, adapun dibahas tapi salah interpretasi. Ya. Jadi kelak Tuhan ketika datang bersama para pemenang, ya, mengakhiri pemerintahan antikristus yang sebentar lagi akan dimulai kalau kita lihat tanda-tanda zaman. Ya, saya tidak akan memberitahu kapan tanggalnya, waktunya, karena memang Alkitab berkata tidak ada yang tahu. Ya, jadi kita tidak perlu menebak-nebak, namun Tuhan sudah memberi jelas tanda-tandanya makin dekat, ya, dan Tuhan akan mengakhirinya. Dan ketika zaman antikristus itu diakhiri, Tuhan akan memulai zaman yang baru. Dan zaman yang baru itu disebut zaman milenium, 1000 tahun. Nah, itu adalah upah bagi orang-orang yang di zaman ini rela kehilangan kesenangan jiwanya. Baca Alkitab itu perlu bayar harga nggak? Perlu bayar harga. Ya. Sampai ada banyak orang mengatakan Alkitab itu apa? Obat tidur yang paling mujarab. Kenapa? Begitu baca langsung ngantuk. Ya. Wah, perlu perjuangan. Bacanya aja perlu perjuangan. Memahaminya perlu perjuangan. Tapi Tuhan akan mengingat itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, upahnya adalah kerajaan. Oke ya, ini satu hal. Kemudian prosesnya. Keselamatan roh Anda itu prosesnya Yesuslah, Tuhan Yesuslah yang memikul salib bagi Anda, bagi saya. Tapi keselamatan jiwa, saya yang memikul salib. Saya meneruskan di dalam setiap pengalaman hidup saya. Mematikan perbuatan daging. Ya. Oke ya. Jadi ini adalah prosesnya. Kenapa banyak orang Kristen setelah beroleh selamat kembali mabuk-mabukan, ya, kembali jatuh dalam dosa, daging, kegagalan? Karena tidak tahu aspek setelah jadi orang Kristen masih harus memikul salib. Saudari, keselamatan kita nggak berhenti pada Tuhan Yesus memikul salib bagi kita. Salibnya memberi jalan bagi kita supaya kita bisa bersama dia memikul salib. Dan kita tidak memikul salib sendirian, Bapak Ibu Saudari. Ya, di dalam Matius 11, Tuhan berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Pikulah kuk yang kupikul, ya. Karena bebanku ini ringan. Kenapa? Begitu kita memikul salib, dia ikut memikul bersama kita. Inilah penghidupan orang Kristen yang sangat penuh sukacita. Amin. Oke ya, kita lanjutkan dulu. Proses yang berikutnya. Keselamatan roh itu Yesus yang menyangkal diri untuk saya. Tapi keselamatan jiwa, saya yang perlu belajar menyangkal diri untuk mengikuti dia. Tuhan Yesus harusnya menjadi raja, tapi raja mana yang lahir di palungan? Coba Bapak Ibu Saudara. Sejak lahir Tuhan sudah menyangkal diri. Ya. Dia hidup di keluarga tukang kayu. Ya.
Ya, kita nggak tahu itu apakah Yusuf hanya mengerjakan kayu, ya, karena kita tahu di Nazaret itu juga banyak batu-batu ya yang harus dipecah. Makanya kitab Yesaya berkata bahwa mukanya Tuhan Yesus itu seperti orang tua, ya, yang parasnya tidak elok. Dia sejak muda pasti sudah menanggung beban yang begitu berat. Dan di kitab Injil kita tahu setelah kisah usia 12 tahun, nama Yusuf tidak pernah disebut, artinya kemungkinan besar Yusuf sudah meninggal waktu Tuhan memulai pelayanannya. Dan Tuhan Yesus itu punya banyak adik secara jasmani. Dia harus menafkahi adik-adiknya sebelumnya. Bebannya itu begitu berat, Bapak Ibu. Dia rela menyangkal dirinya. Dia sebenarnya punya hak untuk ada di atas tahta di Yerusalem. Dia mungkin punya hak juga untuk lahir secara lebih wajar di entah rumah sakit atau penginapan. Tapi dia menyangkal semuanya itu. Kitab Filipi pasal 2 berkata dia merendahkan dirinya, ya, mengambil rupa seorang hamba, hanya bagi Anda dan saya. Tapi untuk menjadi umat kerajaan yang meraja, kita yang sekarang perlu belajar menyangkal diri. Kita yang perlu belajar menyangkal ego. Nah, rahasianya akan saya beritahukan minggu depan, bagaimana rahasia menyangkal diri dan menyangkal ego, ya. Tapi ini adalah overview ya singkat bagaimana kita bisa melihat perbedaannya. Saya lanjut saja karena waktunya harusnya sudah habis ya. Kemudian dasarnya, oke. Roh itu hanya oleh iman, ya, sekali untuk selamanya, Bapak Ibu. Ya, jadi oleh iman Anda beroleh selamat. Ya, nggak ada yang lain. Ini ada pekerjaan Allah. Ya, only by His grace. Nggak ada yang lain. Perbuatan kita nggak bisa menyelamatkan kita. Ya, nggak bisa membuat kita beroleh hidup yang kekal. Mau sebaik apapun orang itu, mau dia bertapa 40 hari 40 malam, mau dia banyak bersedekah, kalau dia tidak punya iman terhadap Yesus, dia nggak beroleh selamat. Tapi jiwa itu berbeda. Filipi 2 ayat 12, Anda harus catat. Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Jadi keselamatan yang kita peroleh harus dikerjakan. Artinya ini sesuai dengan Matius 16 tadi ya. Ini tergantung perbuatan kita setelah kita diselamatkan. Jadi perbuatan kita, perkara-perkara kita, dan perjalanan seumur hidup kita. Oke. Sekarang secara waktu, roh itu didapatkan saat ini, ya. Keselamatan roh itu saat ini, ketika Anda dan saya percaya. Tapi kalau keselamatan jiwa, upahnya itu nanti, waktu Tuhan datang kali kedua. Terakhir, bentuknya keselamatan roh itu adalah kasih karunia, tetapi untuk keselamatan jiwa adalah pahala. Oke ya, ini mohon Anda catat, Anda mau foto, screenshot juga silakan. Ini adalah setidaknya 3 porsi Alkitab yang mendukung ya kisah di dalam Matius pasal 16 tadi. Ya, semua berbicara mengenai mengikut Tuhan itu harus memikul salib, menyangkal jiwa, ya. Kemudian barang siapa yang kehilangan nyawanya akan mendapatkan. Markus 8, Lukas 17, Lukas 12. Saya tidak ada banyak waktu untuk membahasnya, saya langsung lompat. Oke, jadi ya ini kembali ke pertanyaan awal, keselamatan bisa hilang? Oke ya, puji Tuhan untuk Yohanes pasal 10. Keselamatan roh kita itu Dia jamin. Yohanes 10 ayat 28-29 berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal, ini yang di Yohanes 3 tadi kita baca, kepada mereka. Dan mereka pasti, ini saya bold, supaya kita semua yakin, ini perkataan Tuhan, bukan perkataan Paulus, bukan perkataan Petrus, bukan perkataan Paus, bukan perkataan pendeta A, pendeta B, ya. Ini bukan perkataan saya, ini perkataan Tuhan. Tuhan berkata, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi setelah seorang mendapat hidup kekal, dia pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Nah, ini yang menarik. Dan, ada kata dan. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Seorang pun. Siapapun. Bahkan perbuatan mereka pun tidak akan merebut mereka dari tangan Tuhan. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Oke, jadi betapa besar kuasa kasih keselamatan yang Tuhan berikan. Ada kalanya mungkin kita jatuh, kita lemah, kita undur, ya, kita mulai goyang iman,
Tapi Bapa kita ini seperti kisah di dalam Lukas 15, seperti Bapa yang sedang menunggu anak yang hilang. Keselamatan kita tidak pernah hilang. Dia menjamin dengan kekuatannya. Dia punya kuasa yang lebih besar daripada siapapun. Daripada kelemahan Anda, daripada kegagalan Anda, daripada apa? Keraguan Anda. Tidak ada yang bisa merebut keselamatan Anda dari tangan. Ya, jadi, sebagai penutup, orang yang mengasihi dunia adalah orang yang menyelamatkan jiwa, tetapi dosa telah memasuki dunia, ya, karena itu Anda tidak boleh memperoleh apapun dari dunia yang penuh dosa ini. Ini adalah kata-kata pengantar sebelum kita masuk ke pembahasan minggu depan, bagaimana secara praktis saya menjadi orang-orang yang bisa tidak mengasihi dunia, tidak mengasihi jiwa. Ya, sekarang kan wah begitu banyak entertainment ya, kesenangan dunia. Salah nggak sih? Gimana caranya supaya bisa sabar? Gimana caranya supaya saya bisa bijak? Banyak ilmu-ilmu dunia menciptakan motivasi-motivasi. Alkitab nggak pernah memberikan itu. Alkitab memberi satu jalan. Minggu depan kita akan bahas. Baik, kita akhiri sampai di sini sesi pemberitaannya. Izinkan saya doa, kemudian kita ada waktu 10 menit, ya mohon maaf, kelebihan 5 menit, kita akan tanya jawab. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan sore hari ini kami bisa membahas firman Tuhan. Sungguh perkataan hamba sangat terbatas, jauh dari sempurna. Sekali lagi, sempurnakanlah Tuhan di dalam pembicaraan dan pembacaan Alkitab masing-masing peserta yang hadir sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Saya kembalikan ke admin Fakta Alkitab. Thank you. Baik, terima kasih Pak Moses. Baik, kita buka sesi tanya jawab ya selama 10 menit. Jika ada pertanyaan boleh langsung present mengenai pembahasan kita sore hari ini. Baik, ada pertanyaan. Jadi semua orang selamat sudah percaya Tuhan Yesus ketika meninggal sekarang akan pergi di Firdaus dulu untuk menantikan penghakiman dan peluangnya akan masuk ke tempat pendisiplinan 1000 tahun atau Yerusalem baru, maksudnya ya bagaimana? Jadi pertanyaan ada di kolom chat. Oke, ya, jadi semua orang selamat sudah percaya Tuhan. Ya, kalau kita lihat sebuah kisah mengenai Lazarus dan juga orang kaya, ya, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah baca. Ini Lazarus orang miskin ya, yang akhirnya mati. Dia ada di pangkuan Abraham ya. Kemudian orang yang kaya itu dia ada di tempat yang sengsara, ya, tempat yang menyengsarakan. Nah, itu adalah tempat di mana sekarang orang-orang yang mati itu berada. Ya. Oke ya, sekarang orang-orang mati itu berada. Jadi hari ini surga, terima kasih tim admin sudah memberikan. Jadi hari ini kalau kita mau baik-baik melihat Alkitab, ya, manusia ini belum ada yang menghuni surga maupun neraka. Jadi karena neraka, penghuni pertamanya adalah antikristus dan nabi-nabi palsunya. Itu di Wahyu pasal 20 ya, betul ya Kak admin ya. Nanti boleh dicek atau kalau nggak salah Wahyu 19. Nanti saya coba tambahkan. Jadi itu adalah penduduk pertama neraka. Jadi sekarang neraka ini masih belum ada isinya. Ya telaga api, ya lautan api itu belum ada isinya. Nah, kemana orang-orang yang tidak percaya Tuhan? Ya menurut Alkitab, khususnya di catatan Lukas 16 ini, dia ada di sebuah tempat yang penuh sengsara. Ya, jadi mereka yang tidak percaya, mereka yang maaf kata mungkin bahkan menindas, menganiaya orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, mereka ada di sana. Sedangkan bagi kita yang sudah percaya Tuhan, itu ada di tempat yang baik, tempat yang baik. Jadi ada sebuah tempat di bawah bumi ini namanya alam maut. Ya. Nah, alam maut ini terdiri atas satu Firdaus, tempat bagi orang-orang yang percaya, di mana di sana di Lukas ini dikatakan ada Bapak Abraham, dan saya yakin ada banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab dan juga bapak-bapak gereja ada di sana, termasuk seluruh anak Tuhan. Kemudian bagi yang tidak percaya adalah tempat yang tidak nyaman, ya, yang di tempat orang kaya. Mereka bukan masuk
ke Firdaus dan tempat itu karena kaya dan miskin, bukan ya, karena mereka percaya dan tidak percaya. Dibuktikan dari perkataan si orang kaya itu ya, tolong suruh kirim Musa atau siapa ya untuk beritakan firman ini ke saudara-saudaraku. Tapi Tuhan Bapak Abraham berkata ya, sia-sia ya, sudah ada nabi-nabi bersaksi, mereka juga nggak percaya. Nah, jadi ini bukti bahwa orang yang tidak percaya akan ada di sana. Nah, melanjutkan pertanyaannya, pergi di video untuk menantikan penghakiman ya. Oke ya, ya betul, mereka sedang menantikan penghakiman. Kapan itu? Jadi tahta penghakiman Kristus di dalam Korintus ya, 2 Korintus 5 itu akan terjadi saat Tuhan mengakhiri pemerintahan antikristus ya. Dan peluangnya akan masuk ke pendisiplinan atau 1000 tahun itu yang menentukan Tuhan. Kita tidak tahu ya, hanya Tuhan yang tahu peluangnya, itu hak prerogatifnya Tuhan yang menilai, dialah hakimnya. Saya bukan hakimnya ya, saya juga masih banyak kekurangan, saya masih terus mengejar, perlu seperti Paulus ya, nggak puas dengan kondisi rohani sekarang, masih harus terus, karena daging saya masih banyak. Kemudian, atau Yerusalem baru. Jadi Yerusalem baru itu nanti kelak di langit baru, bumi baru, setelah 1000 tahun selesai. Baru ada namanya tahta penghakiman, tahta putih besar. Ya, ini semua tercatat di kitab Wahyu ya, pasal 20. Nah, itu akan dihakimi di tahta putih besar. Mereka yang tadi di tempat yang tidak nyaman, yang tidak percaya Tuhan, akan dilemparkan ke lautan api. Tapi bagi mereka yang meraja 1000 tahun maupun yang didisiplin 1000 tahun, nasibnya adalah di langit baru, bumi baru, membentuk sebuah kota menjadi Yerusalem baru. Jadi Yerusalem baru pun bukan sebuah kota fisik ya. Yerusalem baru ini adalah kita semua, anak-anak Allah, yang menjadi kota damai sejahtera ya, Yerusalem, penuh dengan damai sejahtera. Moga itu bisa menjawab Kak Lili ya. Puji Tuhan. Oke, selanjutnya ada lagi. Baik, puji Tuhan. Mungkin yang resen dulu ya, yang duluan ya. Silakan Kak Didi ya, Didi Labora ya. Silakan pertanyaannya. Baik, terima kasih sebelumnya Kak. Perkenalkan saya Didi Labora dari Sumatera Utara. Saya ingin mempertanyakan terkait pemaparan materi tadi dari Pak Moses, terkait keselamatan roh yang kita terima sekali dan hanya kita terima karena iman kita. Lalu bagaimana Pak contohnya dengan kasus seperti ini? Seseorang terlahir sebagai seorang Kristen, lalu pada perjalanan hidupnya ia berpaling dari Tuhan, atau misalnya dengan pindah agama mungkin. Lalu apakah seseorang itu sudah menerima keselamatan rohnya, dan apakah keselamatan roh itu bisa hilang dengan dia berpaling dari ajaran Kristen? Dan sebenarnya kapan kita menerima keselamatan roh itu? Mungkin begitu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih, ini pertanyaan baik sekali ya. Karena khususnya di lingkungan kita banyak terjadi ya. Jadi saya coba jawab dan saya akan lengkapi minggu depan. Jadi pastikan Kak Dede Labora hadir minggu depan ya. Jadi setiap orang itu terlahir dosa ya. Jadi berbeda dengan orang di seberang ya yang berkata bahwa bayi itu suci. Itu tidak ada di Alkitab ya. Anak saya punya 2 anak, satu usia 5 tahun, satu 2 tahun ya. Itu tidak pernah saya ajarkan berbohong ya. Tapi anak saya yang usia 5, saya nggak pernah ajarin berbohong, dan istri saya tuh guru sekolah minggu juga ya, jadi nggak pernah. Tapi dia jago membohongi orang tuanya ya, jago berpolitik ya. Kenapa? Karena sejak lahir sudah ada benih dosa di dalamnya. Anak kedua saya lebih lagi ya, wah dia seperti itu, Godzilla ya, suka merobohkan ya, menghancurkan kamar ya, menjadi seperti kapal pecah. Jadi padahal kita selalu hidup sangat tertib ya, teratur, naruh barang di tempatnya. Kenapa? Karena ada benih dosa. Nah, pertanyaannya yang coba saya jawab, kapan? Ini saya mulai dari sini dulu. Kapan orang itu mulai menerima keselamatan roh? Yaitu ketika dia secara pribadi, secara kesadaran mental, dia mampu percaya Yesus itu Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Nah, biasanya ini adalah ketika usia sudah mulai akil balik. Ya. Usia ketika anak itu mulai punya kesadaran, mulai beranjak remaja, beranjak dewasa. Ya, ketika dia mengaku Yesus itu Tuhan, maka sama seperti kata sida-sida di Ethiopia menurut Kisah Para Rasul pasal 8 ya. Apa itu?
aku percaya Yesus itu Tuhan. Kapan aku bisa diselamatkan? Kapan aku bisa dibaptis? Ya. Maka Filipus berkata, ya saat ini juga, asal ada air. Jadi keselamatan roh itu diberikan ketika dia percaya Yesus itu Tuhan. Ya, Yohanes 3 ayat 3, Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 3 ayat 36 berkata, dia akan beroleh hidup yang kekal. Dan bukti kalau dia benar-benar percaya, dia memutuskan, aku mau dibaptis. Ya. Itu saya kasih sebuah ilustrasi dengan cincin nikah ini ya. Saya ambil cincin nikah saya. Ya. Cincin nikah ini penting, ya, khususnya kalau orang Eropa atau orang Amerika ya. Ini nggak boleh dicopot ini. Ya. Kalau orang Asia mungkin banyak yang dicopot atau digadaikan. Tapi di sana penting. Kenapa? Karena ini bukti. Bukti kamu benar-benar menikahiku. Ya. Saya misalkan sepanjang tahun bicara ke istri saya mau menikah denganmu. Ya, saya tuh cinta kamu. Tapi saya nggak pernah nikahi, saya nggak pernah melamar dia, memberikan cincin. Ya, bagi dia, kamu ini cuma gombal, Moses. Kamu ini nggak benar-benar cinta aku. Mana buktinya? Sama. Kalau kita percaya Tuhan, maka harus ada bukti yang disaksikan orang. Percaya itu untuk diri sendiri dan Tuhan. Nggak ada yang tahu, nggak apa-apa. Tapi harus ada bukti, kesaksian yang kuat, yaitu melalui dibaptis. Ya, jadi ketika orang itu percaya dan dibaptis, maka dia mengalami kelahiran kembali, ya, secara air dan roh, secara air dan roh. Jadi kalau di perjanjian lama, di perjanjian baru, sempat ada satu case dia sudah dibaptis tapi belum mengalami pencurahan Roh Kudus. Tapi itu hanya sekali. Setelah itu siapapun yang dibaptis, dia segera menerima karunia Roh Kudus. Ini juga tertulis di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 39. Ketika Petrus berkhotbah, ya, Anda harus memberi diri dibaptis supaya menerima karunia Roh Kudus. Oke, jadi saat itu juga. Nah, sekarang pertanyaannya yang kedua. Ini pertanyaan berantai ya. Kalau dia sudah percaya dan dibaptis, kemudian dia berganti agama, ya, berganti agama. Dia mengikuti istrinya, suaminya, atau siapapun. Keselamatannya hilang tidak? Saudara-saudari, sekali lagi, ya, perkara keselamatan roh itu adalah perkara hubungan dia dengan Tuhan. Saya tidak bisa menghakimi dia sudah tidak boleh selamat atau tidak. Karena ada orang, ya, yang ganti agama karena kondisi dia dianiaya. Sebenarnya dia masih percaya Yesus Tuhan. Ya. Tapi dia karena terpaksa, ya, ada mungkin mohon maaf, dia dianiaya atau anggota keluarga dia, akhirnya dia ganti agama. Yang berhak menyatakan dia masih boleh selamat atau tidak itu Tuhan. Karena ini aspek rohani. Tapi yang jelas, karena dia tidak berani menyangkal nyawanya, dia tidak akan beroleh kerajaan. Itu yang saya bisa jawab. Dia pasti tidak akan bisa jadi pemenang. Yang pemenang apa? Martir, ya. Wah, ya. Demi cowok itu misalkan, ya, aku tidak akan mengganti atau meninggalkan imanku hanya karena cowok itu. Itu menyangkal jiwa. Ya. Demi cewek itu misalkan, ya, saya nggak mau ganti, ya, keyakinan saya. Itu menyangkal jiwa. Maka dia akan beroleh pahala. Tapi misalkan ada orang, aduh, ya, supaya bisa nikahlah dengan orang yang aku cintai, ya. Cinta ini melebihi segalanya, aku ganti agama. Nah, ini yang saya bisa jawab, dia pasti tidak akan jadi pemenang, mendapat pahala. Tapi apakah dia tetap beroleh selamat atau tidak, itu adalah nanti Tuhan yang menghakimi. Moga sedikit bisa memberi pencerahan, ya. Kalau nanti kurang, kita akan tambahkan minggu depan. Sementara gitu, Kak Dede Labora. Amin. Baik, puji Tuhan. Masih ada pertanyaan, ya. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah setiap orang percaya memiliki pahala yang sama? Oke, ya, ini pertanyaan bagus juga. Ya. Ini yang berhak menentukan pahala setiap orang juga adalah Tuhan. Ya. Tapi ada kisi-kisi di dalam Alkitab, ya. Waktu di kitab Lukas kalau tidak salah, bagaimana seorang itu dipercayakan berapa mina, ya. Ada yang 5 mina, ada yang 3 mina, ya. 2 mina, ada yang 1 mina, kalau tidak salah, ya. Atau 10 mina, ya. Nanti mohon koreksi dari tim Fakta Alkitab. Nah, mereka yang dipercayakan mina yang paling besar ini akhirnya mampu mengelola minanya dan dipercayakan 10 kota
kemudian ada yang dipercayakan 5 kota, ya. Betul ya, kalau nggak salah demikian, 10, 5, tapi yang memendam minanya ini nggak beroleh apa-apa. Nah, ini yang membedakan. Jadi, kemuliaan orang itu akan tergantung pada pahala orang itu. Ya. Jadi, ini sedikit kisi-kisi dari Alkitab. Ya. Ada orang yang kelak akan dipercayakan 10 kota. Saudara-saudara, saya harus beritahu ya, kelak ketika langit baru, bumi baru, Anda dan saya ini akan dipercayakan benar-benar kota. Oh maaf, saat kerajaan 1000 tahun, Anda dan saya ini akan benar-benar dipercayakan kota secara fisik. Karena selama kesusahan besar zaman antikristus dan juga bencana alam adikodrati ya, sepertiga bumi itu akan hancur. Itu akan banyak yang hancur di bumi. Dan itu perlu raja-raja yang bisa memulihkan kota demi kota. Siapa itu? Para pemenang. Ya. Jadi gedung-gedung tinggi ini mungkin akan roboh. Kelak ini semua harus direstorasi, harus dipulihkan. Dan kemuliaan itu tergantung pada pahalanya. Ya mungkin Kak Hercules akan dipercayakan 5 kota ya, Jakarta, Tangerang mungkin ya, kita nggak pernah tahu. Itu semua tergantung hari ini berapa banyak harga yang dia bayar. Itu saja yang saya bisa jawab untuk ini ya. Tapi sekali lagi bukan kita yang bisa menilai Kak Moses dapat berapa, Kak Sepri dapat berapa, Kak Lili dapat berapa, itu Tuhan sekali lagi. Hari ini yang perlu kita tahu adalah kata Paulus, aku melupakan apa yang di belakang, aku mengarahkan diriku pada yang di depan. Jadi kalau pernah berhasil dalam pelayanan, lupakan saja. Kejar terus Tuhan. Ya, pernah baca Alkitab sekali, lupakan, jangan puas, baca lagi Alkitab 2 kali. Ya, jadi demikian, sehingga kita terus maju. Amin. Baik, ini ada 2 pertanyaan lagi. Apakah kita mau lanjutkan? Mungkin karena waktu satu saja dulu ya. Nanti kita Baik. simpan untuk minggu depan, jadi sebelum pemberitaan kita jawab dulu yang belum terjawab, baru kita lanjutkan. Baik, oke. Jadi kita pertanyaannya yang pertama ini ya, yang berikutnya adalah manusia telah ditebus dari hutang dosa. Nah, pertanyaannya hutang itu dibayar ke siapa? Tuhan atau iblis atau bagaimana? Ya, nanti tolong Kak Yusten, Kak ya, tim admin Fakta Alkitab bisa tampilkan ayatnya di kitab Roma bagaimana dosa atau iblis itu bukan pemilik sah kita. Ya. Jadi pemilik sah kita ini adalah Allah. Jadi sebenarnya hutang dosa ini hutang ya, ini dibayarkan kepada siapa? Ini dibayarkan kepada hukum Taurat, ada di kitab Roma. Jadi hukum Taurat ini telah menjadi pemilik sementara yang mengendalikan umat manusia ya sampai Sang Juru Selamat tiba. Pemilik sebenarnya yang sah dari manusia itu adalah diri Allah sendiri. Nah, karena itu darahnya itu adalah untuk membeli kita dari pemilik yang tidak sah. Ya, di dalam 1 Petrus ini memberikan sebuah konotasi yang sangat subjektif ya. Hanya di Petruslah tertulis, bukan dengan emas perak ya. Dia membayar dosaku, tapi dengan darah yang mahal. Ya, kata darah yang mahal untuk membayar dosa kita ini hanya tertulis di Petrus, karena dia nampak ya bahwa untuk membeli kita dari pemilik yang tidak sah itu harganya tidak murah. Kenapa? Karena di dalam penciptaan manusia harganya juga tidak murah. Waktu Allah menciptakan manusia, ya saya harus bercerita. Allah bukan sekedar menciptakan makhluk ciptaan lainnya. Allah menciptakan manusia dengan satu tujuan. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, serupa dan segambar, itu bukan karena Allah ingin membuat manusia berbeda dengan makhluk ciptaan lainnya. Ada tujuannya. Adalah supaya melalui ciptaan yang disebut manusia, dia bisa mengisikan dirinya ke dalam manusia ini dan berkuasa atas apa? Binatang-binatang dan segala sesuatu ya. Tapi nggak cukup berhenti di situ. Ayat ini dilanjutkan atas binatang melata yang merayap di bumi. Siapakah binatang melata yang merayap? Ular. Siapakah ular ini? Iblis. Ular tua di kitab Kejadian
sudah memakan banyak debu, ya, yaitu manusia sepanjang zaman ini, sehingga di kitab Wahyu berubah menjadi naga merah yang tua. Tapi manusia diciptakan supaya bisa berkuasa atasnya. Karena bagi Allah nggak adil untuk langsung memerangi makhluk yang dia ciptakan, yaitu malaikat yang akhirnya jatuh. Karena dia perlu makhluk ciptaan lainnya supaya bisa seimbang. Ciptaan versus ciptaan. Tapi ciptaan yang kali ini, ya, inilah yang mampu mengalahkan adalah manusia yang sepenuhnya bersatu dengan Allah. Karena itu dia minta begitu manusia diciptakan untuk makan pohon kehidupan. Karena pohon kehidupan ini melambangkan diri Allah sendiri. Supaya melalui makan pohon kehidupan, manusia ini sepenuhnya diisi oleh kehidupan, hayat yang kekal. Zoe, hayatnya Allah. Begitu manusia penuh dengan hayat Allah, dia bisa mengalahkan iblis. Siapakah manusia yang sepenuhnya diisi oleh hayat Allah? Tidak lain adalah manusia Allah, Yesus Kristus. Dia 100% manusia, dia 100% Allah. Hanya Yesus yang mampu mengalahkan iblis. Dan hari ini, Yesus yang satu, 2000 tahun lalu, sudah masuk ke dalam banyak manusia, menjadi Yesus yang banyak. Ya. Di dalam setiap Anda dan saya sekarang ada Yesusnya. Di 1 Korintus 15 ayat 45. Adam yang akhir menjadi roh yang memberi hidup. Sehingga hari ini kita adalah perbanyakannya. Harganya ini mahal. Ya, karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, juga mungkin Saudara Naldo yang bertanya di sini, ya, hutang ini dibayar ke siapa? Tuhan atau iblis atau bagaimana? Saya hanya bisa menjawab hari ini, yang minggu depan akan disempurnakan, bahwa Tuhan membeli kita dengan darah yang mahal, ya, dari hukum Taurat yang menjadi orang tua sementara kita di Galatia pasal 4-6, dan dia membeli dari pemilik yang tidak sah, yaitu iblis dengan darahnya yang mahal. Demikian, nanti jawaban lebih lengkap minggu depan, ya. Saya harus buka kembali Alkitabnya supaya tidak salah, ya. Karena semua manusia telah berbuat dosa, ya, dikatakan, dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya, dia sudah banyak berbuat dosa, ya, dosa terhadap Allah, ya, dosa terhadap keadilbenaran Allah. Dan maka penebusan Tuhan itu adalah untuk membereskan. Ya, mungkin ini yang dimaksud oleh Kak Naldo, ya. Jadi pembenaran yang dilakukan Tuhan di atas kayu salib itu bukan hanya menyelamatkan kita dari kebinasaan, tapi termasuk dosa-dosa kita yang menyakiti hati Allah itu dibereskan semua. Semua perbuatan dosa itu dibereskan semua oleh darahnya yang mahal. Sehingga kita tidak lagi berdosa terhadap Allah. Kita tidak lagi berbuat kesalahan terhadap Allah. Amin. Puji Tuhan. Amin. Baik, puji Tuhan. Atas pemaparan materinya dari Pak Moses juga sudah jawab beberapa pertanyaan. Tentu masih ada beberapa pertanyaan yang dikirim tadi. Tentu pasti kita akan menjawabnya, pasti akan menjawabnya. Tetapi karena kita dibatasi oleh waktu, maka tentunya kita nggak ada waktu jawabnya sekarang. Tetapi pasti minggu depan ya masih ada, di mana minggu depan kita akan membahas judul sampai 3 minggu ke depan mengenai keselamatan adalah pemberian atau perlu usaha kita. Lalu adalah jaminan keselamatan bagi orang Kristen, dan di terakhir adalah keselamatan setiap hari. Nah, ini adalah satu judul yang perlu Anda dan saya ketahui. Baik, karena waktu, ya.